Tommy Shelby? Nobody works with me. People work for me. It would be an honor. Is there any man here named Shelby? Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin Thomas berhasil mencuri perhatian Kimber, akankah Thomas berhasil mencapai kesepakatan dengannya? Well, inilah lanjutan dari film Peaky Blinders episode 3. I warn you, I'll break your heart. Already broken. Episode 3 ini dibuka dengan Thomas yang didatangi seorang Irlandia yang berniat membeli senjata itu. Dan karena di sini Thomas tahu orang Irlandia ini sekelompok orang yang kontra terhadap kebijakan raja, demi kebaikan dirinya, Thomas pun hanya menahan pembelian itu. Entar gitu gue pikirin dulu teman-teman. Yang membuat salah satu orang Irlandia itu ngamuk dengan mengacau menyanyikan lagu kebangsaan Irlandia di depan Thomas, kemudian ditarik pergi oleh kawannya yang takut dengan kelakuan kawannya itu dari Papa Henry. I think we're jokers. For who do you speak? The people of Ireland. The Irish Republican Army. Easter morn. Why will you shut up? Lalu terlihat Grace yang dari tadi menguping pembicaraan Thomas pun langsung melaporkan kejadian itu pada Campbell. Namun karena di sini Grace memiliki dendam kepada tentara Irlandia yang sudah menghabisi ayahnya, dengan nekat ia pun mengikuti orang itu. Sampai pada saat Grace terpergoki, dengan terpaksa ia pun melawan dan tidak sengaja membunuh orang itu. Bloody bitch! What are you? Lalu terlihat Thomas yang baru sampai di kediamannya pun langsung diberitahu Bibi Paul bahwa Freddy menolak perintahnya. Dan karena di sini Thomas telah terlanjur menjanjikan Freddy pergi pada Campbell, dengan memaksa Bibi Paul, ia pun menyuruh Bibi Paul membuat Freddy hengkang dari kota itu sebelum Thomas sendiri yang akan turun tangan mengurusi Freddy. Namun setelah Bibi Paul mendatangi Freddy dan masih ngotot menolak perintah Thomas itu, nih bocah emang susah bet ya diatur teman-teman. Terlihat Thomas yang mencari Freddy di pabriknya pun diminta si John untuk menemui Arthur terlebih dahulu. Yang ternyata di sini Arthur sebagai abang tertua di keluarganya pun kesal saat dirinya sendiri tidak tahu perkembangan gengnya itu. Ada yang nanya, dijawab gak tahu. Ada yang nanya, dijawab gak tahu gitu teman-teman. Dan karena di sini Thomas mengerti perasaan abangnya itu, dengan jiwanya sebagai pemimpin di kelompok Peaky, ia pun mencoba menghibur Arthur dengan membelikan Papa Henry untuknya. I have a surprise for you. Come on. Surprise. You've gone soft, Tommy. Now you've gone soft. Saat Thomas hendak pulang dari pub itu, terlihat ia yang masih memiliki perjanjian dengan Campbell untuk mengurusi Freddy pun ditemui Sersan Moss yang datang untuk menagih janji Thomas pada Campbell. Dan seakan-akan di sini si Sersan tahu Thomas tidak bisa menghandle pemberontak itu, dengan semangat ia pun menawarkan diri untuk menangkap pemberontak itu. Deliver Freddie Thorne to us, or you can turn him in. And your sister goes free. I said I'm dealing with it. Dan karena kejadian itu, Thomas pun langsung menemui Freddy di suatu tempat. Namun karena di sini si Freddy ini emang angel ya teman-teman, ia pun kekeh dengan penolakan itu, yang membuat Thomas hanya bisa istighfar dan memberitahukan tentang perjanjiannya itu, mengharap si Freddy ini ngerti gitu. Masalah bae angel, rantai kentek, kata si Thomas juga. I reckon we can still do it. I won't let you fuck up my sister's life for your cause. You actually believe that? Di keesokan harinya, terlihat hari yang ditunggu-tunggu Thomas pun tiba teman-teman. Di hari pacuan kuda dan rencananya melegalkan bisnis judinya itu akan berlangsung, terlihat Thomas dan Grace pun berdandan layaknya seorang bangsawan. Dan di balik itu semua, terlihat pasukan Thomas yang sudah siap dengan rencananya mencuri perhatian Kimber pun berangkat menuju tempat itu. Attention! Get to the Lee family, Arthur! That's right. You're in Tommy's army now, boys. It's known as your final briefing before going over the top. We're going to show Kimber how it should be done. Let's go. Dan sesampainya Thomas di acara itu, terlihat ia pun langsung menuju Kimber untuk menunggu Arthur menjalankan rencananya.
Lalu sekilas scene pun memperlihatkan bagaimana Arthur menjalankan rencananya itu dengan mengamankan pasukan Kimber dari keluarga Lee yang selalu menjual obat-obatan pada pasukan Kimber yang semata-mata pasukan Thomas lakukan hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Billy Kimber. Dan setelah Arthur berhasil mengamankan anak buah Kimber dari keluarga Lee, ia pun langsung memberikan bukti itu pada Thomas. Dan Thomas yang sudah menunggu hal itu dengan penuh percaya diri, ia pun tanpa ragu dan langsung mempresentasikan pekerjaannya mengamankan bisnis Kimber yang bisa dipercaya. Dan karena di sini si akuntan Kimber yang terkesan pada kinerja Thomas setelah melihat pekerjaannya sebagai bentuk perjanjian, Thomas pun meminta sebagai imbalannya nanti jika pekerjaannya memuaskan, Thomas pun meminta bayaran dan izin legal untuk bisnisnya. Sedangkan si Kimber yang taunya si Grace doang ya teman-teman, dengan tidak peduli alias sebodoh bae, ia pun setuju asal dibolehin oleh Bama si Grace. We're more honest. I say talk business to my accountant. I want to dance. Can't really depend on the police. You two are making a deal. We are making progress. Let me throw a small condition into the mix. Lalu terlihat Thomas yang sedikit keberatan dengan permintaan Kimber. Dengan berat hati tak ingin kehilangan kontrak itu ya teman-teman. Ia pun memberitahukan hal itu pada Grace. Dan meski awalnya di sini Grace enggan melakukan itu, tapi setelah pemberitahuan Thomas mengenai kontrak mereka, dengan terpaksa Grace pun rela melakukan itu. If you want to be part of my organization, I'm a clause in a contract. you have to make sacrifices. Do we have a deal? 2 hours? Yeah. Yeah, we have a deal. Mademoiselle. Yours might be a prostitute, but I'm not. Teach me how to dance properly. Come on, you weren't so stiff back there, were you? Truth. I don't know what she is. Namun belum juga selesai dengan waktu yang sudah dijanjikan itu teman-teman. Terlihat Thomas yang merasa bersalah dengan memasukkan Grace ke dalam perjanjiannya. Ia pun langsung menyelamatkan Grace dari si fuckboy Kimber itu, yang untungnya masih tersegel sih, masih aman teman-teman. You bend over and fucking pick up the fucking glass. What? No, sir, no. What are you doing here? Just listen to me. Got another hour. Just wait. She looks good on the outside, but she has the clap. Yeah, syphilis. Can we shake hands if this ever happens? Dan episode 3 ditutup dengan percakapan Grace dan Thomas membicarakan kebodohan mereka. Yang rupa-rupanya di sini Thomas pun terlihat sudah mulai membuka hati untuk Grace ya teman-teman. You're a fucking bastard offering me like that. By the end, I was a whore with a clap. Start of the day, I was Lady Sarah of Connemara. But then you changed your mind. Why did you change your mind, Thomas? Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 3 ini? Jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.